Halo, selamat datang di Yan Arte Channel. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai langkah-langkah melakukan uji multikolinearitas. Maka pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk memberikan tutorial uji autokorelasi. Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian dideteksi dengan menggunakan uji Darwin-Watson. Ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya autokorelasi yaitu apabila nilai statistik Darwin-Watson mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi. Dan sebaliknya, maka dinyatakan terdapat autokorelasi. Hipotesis yang digunakan di sini misalkan ya H0 tidak terjadi autokorelasi di antara data pengamatan. Kemudian hipotesis alternatifnya terjadi autokorelasi di antara data pengamatan. Oke, uji autokorelasi di sini harus menerima H0, artinya tidak terjadi autokorelasi dan menolak HA atau H alternatif atau hipotesis alternatif terjadi autokorelasi. Artinya data kita harus terhindar dari autokorelasi. Oke. Kita di sini akan menggunakan tabel ini untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi dalam data pengamatan. Oke, kita langsung ke proses regresinya. Proses regresinya sendiri hampir sama dengan uji multikolinearitas. Ya. Kita menggunakan regresi. Oke, langsung saja kita klik ke Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Pindahkan variabel dependen ke kolom dependen, variabel independen ke kolom independen. Selanjutnya klik ke statistik. Jika uji multikolinearitas kita mengklik collinearity, maka di uji autokorelasi kita hapus checklistnya ya. Kemudian kita checklist di residual ya, Darwin-Watson. Oke, uji autokorelasi ini menggunakan uji Darwin-Watson. Kita checklist yang Darwin-Watson. Kemudian klik continue, kemudian pilih OK. Di mana kita melihat outputnya? Outputnya kita lihat pada model summary. Ya, kita lihat pada model summary. Kita lihat di sini Darwin-Watson-nya nilainya 1,648. Oke, kita masukkan ke dalam tabel. Oke, tabelnya nilai DW atau D ya. Di tabel ini DW ditandakan dengan huruf D sama dengan 1,648. Untuk mencari nilai DL dan DU, kita harus menggunakan tabel DW. Ini adalah tabel DW-nya. Rumusnya ialah K-1 ya. K-1. Variabel independennya ada 5 ya, ada 5 variabel independennya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5 min 1. 5 min 1 berarti K-nya ada di K4 dengan jumlah sampel sebanyak 17. Kita lihat di baris ke-17 ya, di K4 baris ke-17. Kita dapat nilai DL dan DU. Untuk DL ialah 0,7790 sedangkan nilai DU adalah 1,9005 atau 9005. Kita bisa langsung masukkan ke sini nilai DL 0,7790 dan nilai DU 1,9005. Oke, kita bisa langsung masukkan ke dalam tabel ini ya, nilai-nilai ini. Yang pertama nilai D lebih kecil daripada DL atau nilai DW lebih kecil daripada DL. Kita lihat nilai DW ialah 1,648
Sedangkan nilai DL adalah 0,790. 0,7790. Ternyata nilai DL di sini lebih besar. Ya. Lebih besar. Tidak sama dengan ini, ya. Tidak sesuai. Di sini lebih kecil tapi hasilnya lebih besar, maka kesimpulannya tidak sesuai. Sedangkan yang kedua, D lebih besar daripada DL. Ya, D lebih besar daripada DL. Ini sesuai. Kemudian yang berikutnya D 1,648 DL 0,7790 lebih kecil daripada DW 1648 dan DW lebih kecil daripada DU. Kita lihat DU-nya nilainya 1,9005. Lebih besar atau lebih kecil? Di sini terlihat 1,6 dan 1,9. Lebih kecil ya. Ini sesuai. Selanjutnya, D lebih kecil daripada 4 min DL. Kita cari dulu 4 min DL-nya. Sama dengan, kita taruh di sini saja, sama dengan 4 min 1,648. 4 min DU-nya sama dengan 4 min 1,9005. Oke, kita dapat angka ini ya. Kita lihat yang berikutnya, yaitu tidak ada serial autokorelasi yang negatif. D lebih besar daripada 4 min DL. Kita lihat DW-nya 1,648, katanya lebih besar dari 4 min DL. Ya, 4 min DL artinya 2,352. Lebih besar ya. Lebih besar 4 min DL daripada DW. Artinya D lebih kecil daripada 4 min DL. Tidak sesuai. Kemudian D lebih kecil daripada 4 min DU. 1,648 lebih kecil dari 4 min DU. 4 min DU ialah 2,0095. Sesuai. 4 dikurang 1,990. Oke, sesuai. Kemudian yang berikutnya, 4 min DU lebih kecil daripada DW, lebih kecil daripada 4 min DL. Kita lihat, DU-nya adalah 2,0095. Katanya lebih kecil daripada DW. DW-nya 1,648. Kemudian DW katanya lebih kecil daripada 4 min DL. 2,352. Oke, kalau kita lihat di sini, DU itu lebih besar daripada DW. Kemudian ya, yang ini benar, tapi DW ke DL ini tidak. Artinya hasilnya tidak sesuai. Ini yang tidak ada serial autokorelasi negatif, ada satu yang sesuai, sedangkan tidak ada serial autokorelasi yang positif, ada 2 yang sesuai. Selanjutnya kita pakai yang tidak ada serial autokorelasi yang positif dan negatif ya. Yang pertama, D lebih kecil daripada DL. Sama dengan yang di atas ya. Ternyata dia lebih besar, artinya tidak sesuai. Kemudian D lebih besar daripada 4 min DL ya, sama dengan yang ini ya. D lebih besar dari 4 min DL. Ternyata D-nya lebih kecil. Ini tidak sesuai. Kemudian DU-nya di situ 1,9005 ya. Katanya lebih kecil daripada D. Lebih kecil daripada D 1,648. Kemudian D atau DW lebih kecil daripada 4 min DU.
4 min DU. 4 min DU ialah 2,0095. Kita lihat DU lebih kecil daripada DW atau D. Ternyata dia lebih besar. Berarti di sini sudah jelas tidak sesuai. Kemudian yang terakhir 4 min DU 2,0095 katanya lebih kecil daripada 1,648. Kemudian DW katanya lebih kecil daripada 4 min DL 2,355. Kalau kita lihat 4 min DU itu lebih besar. Ya. Artinya tidak sesuai lagi. Nah, setelah kita membuat tabel seperti ini, menentukan hasilnya, kemudian menyimpulkan, maka kita peroleh hasilnya ialah yang ini, ya. Yang ketiga, yang sesuai, ya. Ada dua yang sesuai. Kemudian ada ini, satu lagi yang sesuai, ya. Yang kita cari yang tidak menolak H0. Yang tidak menolak H0. Nah, kita ambil saja yang sesuai yang ini. Atau yang ini. Kita bisa mengambil mau ya autokorelasi negatif atau autokorelasi positif. Kita ambil saja yang ini. Atau yang ini. Ya. Oke. Sekian video tutorial mengenai uji autokorelasi. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat datang di Yan Arte Channel. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antar sesama variabel independen. Cara melakukan uji multikolinearitas ialah menggunakan model regresi. Syaratnya sendiri, jika nilai FIP lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai FIP lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Baik, saya akan memberikan tutorialnya langsung, cara melakukan uji multikolinearitas. Langkah pertama ialah klik Analyze, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear. Pindahkan variabel dependen ke kolom dependen, kemudian variabel independen ke kolom independen. Kemudian, jika sudah, klik ke statistik. Pada model fit, silakan checklist collinearity. Jika sudah, klik continue, kemudian pilih OK. Ini adalah output dari uji multikolinearitas menggunakan uji regresi yang kita lihat pada tabel koefisien pada kolom collinearity statistik. Jika nilai FIP ini lebih besar dari 10, maka terjadi multicol. Jika lebih kecil, tidak terjadi multicol. Ini kita membacanya 1,023, bukan 1023, tapi 1,023. Jadi bisa dilihat di sini keseluruhan variabel independen itu nilai FIP-nya lebih kecil dari 10. Maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Oke, sekian video tutorial mengenai uji multikolinearitas. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Kita lanjut di video berikutnya yaitu uji autokorelasi. Terima kasih dan sampai jumpa.